teman-teman. Kelima, hari ini kita masih belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada hari ini, kita akan belajar khusus tentang notasi ilmiah. Ini materi terakhir di bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menuliskan notasi ilmiah menjadi bentuk bilangan biasa ya, maksudnya bentuk bilangan biasa. Yang kedua, menulis notasi ilmiah dari suatu bilangan. Jadi ada bilangan biasa diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan notasi ilmiah. Nah, ini 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Sebelum Ibu melanjutkan, saya jelaskan sedikit tentang materi yang sebelumnya, di mana pada pertemuan yang lalu Ibu sudah jelaskan, dan kalian juga sudah mengumpulkan tugas, tapi ada beberapa yang masih keliru. Nah, ingat bahwa kalau merasionalkan penyebut, itu berarti penyebutnya dirubah ke dalam bentuk bilangan bulat, bukan dalam bentuk akar. Nah, caranya tentu adalah ingat, pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar sekawan dari penyebut. Nah, akar sekawan itu adalah kalau misalnya penyebutnya itu pengurangan, maka akar sekawannya penjumlahan. Ya, bilangannya tetap. Oke, perhatikan ini tandanya di sini negatif, ya, kurang, maka di sini tambah. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar sekawan dari penyebutnya. Nah, kita kalikan seperti biasa, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Nah, sama dengan, ingat ini akar 6 kali 1 tambah akar 3 seperti biasa. Kemudian, kalau akar sekawan kita kalikan, ingat kalau akar sekawan ya, khusus pada akar sekawan jika dikalikan, maka cukup kita kalikan bilangan pertama dengan bilangan pertama. 1 kali 1 ya 1. Kurang akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan akar 9 atau sama dengan 3. Ya, jangan lagi ada akar di sini ada. Ya. Setelah itu kita selesaikan. Akar 6 kali 1 ya akar 6. Akar 6 kali 3 akar 18. Ya. Dikali ke dalam. Akar 6 kali 1 ya akar 6. Akar 6 kali akar 3 ya akar 18. 1 kurang 3 negatif 2. Nah, sama dengan, ini kita bisa sederhanakan ini akar 18 yaitu bilang kuadrat berapa kali berapa dapat 18, yaitu 9 kali 2. Nah, ini tetap, ini yang paling sederhana. Oke, sama dengan, berarti akar 6 per negatif 2 atau negatif 1 per 2 akar 6, kurang, akar 9 itu kan 3 ya, berarti 3 per negatif 2 atau negatif 3 per 2 akar 2. Ini hasilnya. Nah, ini hanya Ibu ingatkan materi yang lalu. Baik, kita lanjut. Nah, penggunaan notasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak di bidang teknologi, di bidang sains, di bidang kedokteran. Nah, contohnya yang lagi viral sekarang tentang virus. Nah, menurut informasi bahwa sebuah virus yang paling kecil ukurannya sekitar 0,00000001 meter. Bayangkan kalau kita buat dalam model begini, dinyatakan dalam bilangan desimal seperti ini, maka pasti kita juga bingung, ya, pasti bingung. Nah, untuk membuat kita tidak bingung, biasanya bilangan yang cukup kecil dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, yang biasa kita kenal dengan bentuk baku atau notasi ilmiahnya, ya. Nah, bilangan berpangkat ini pangkatnya negatif 9. Nah, bilangan yang cukup besar juga bisa ya dinyatakan, misalnya massa planet Jupiter. Nah, kita tahu salah satu planet yang terbesar adalah planet Jupiter. Massanya sekitar 1900. Ini ada berapa banyak? Kalau kita mau baca ini cukup sulit ya. Iya, pasti sulit. Nah, biasanya dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat yang notabene dikenal sebagai notasi ilmiah model seperti ini. Kalian perhatikan ya. Di sini pangkatnya negatif, model bilangannya seperti ini. Di sini pangkatnya positif, positif 22, model bilangan biasanya seperti ini. Nah, bagaimana cara merubah bilangan ini, bilangan yang desimal, ke bilangan berpangkat? Apakah itu pangkatnya negatif atau pangkatnya positif? Nah,
Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Coba perhatikan penjelasan selanjutnya. Nah, ini diameter galaksi Bima Sakti ya, di mana diameternya adalah 9,5 kali 10 pangkat 17 km. Bayangkan. 9,5 kali 10 pangkat 17. Ini namanya bentuk desimal. Bentuk bilangan berpangkat, ya. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk bilangan biasa seperti ini, berarti 9,5 kali 10 pangkat 17, berarti 17 nolnya, ada 17 nolnya. Kemudian kita kalikan seperti ini. Nah, nolnya berkurang 1, tadinya kan nolnya ini 17, sekarang tinggal 16. Mengapa? Karena ada satu angka di belakang koma yaitu 5. Maka kalau satu angka di belakang koma berarti nolnya kita coret 1, berarti tinggal 17. 16. Baik. Nah, ini kita berbicara tentang bilangan dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, sama kalau misalnya diameter bumi. Nah, kemudian diameter bumi itu sekitar 1,27 kali 10 pangkat 7 meter. Kalau kita nyatakan di dalam bilangan biasa seperti ini, 1,27 kali 10 pangkat 7 berarti nolnya ada 7. Ya. Nah, kemudian dua angka di belakang koma, berarti tinggal coret saja 2 nolnya. Sama dengan 12.700.000 meter. Ya, ini kita masih bisa baca. Tapi kalau yang di atas ini diameter Bima Sakti, wow, cukup sulit ya kita membacanya. Nah, lebih mudah kita baca bahwa 9,5 kali 10 pangkat 17 kilometer. Itu lebih mudah. Kita mudah membacanya, mudah juga menuliskannya, dan ketika orang mendengarkannya tidak bingung. Ya, inilah penggunaan bilangan dalam bentuk baku atau notasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Coba perhatikan berikut ini. Jadi notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali ini. Selalu modelnya seperti ini. A kali 10 pangkat N. Ini selalu bilangan di sini 10 pangkat N. N-nya itu adalah bilangan bulat, baik itu positif maupun bilangan bulat negatif. Sedangkan A itu ada syaratnya. A ini bilangan yang depannya ini adalah antara 1 dan 10, berarti misalnya 1,2, 1,3, atau 1 sendiri, 2, 2,2, 9,9 ya masih bisa. Ya, kali 10 pangkat N. Nah, misalkan seperti ini. Jadi N itu selalu bilangan bulat. Entah bilangan bulat negatif maupun bilangan bulat positif. Misalnya begini. Notasi ilmiah untuk 2300. Nah, ingat bahwa harus dirubah ke dalam model seperti ini. A kali 10 pangkat N. Nah, A-nya adalah bilangan desimal antara 1 sampai 10. Jadi 1. Nah, sama dengan oleh karena ini 2300, ini komanya tidak ada. Berarti kodomanya berarti di belakang. Kita pindahkan ke depan. 1, 2, 3, 2,3. Kalau kita tulis di sini 20, komanya kita letakkan di 23, maka kan harus kurang dari 10. Berarti letaknya di antara 2 dan 3. Berarti kita hitung berapa langkah berpindah dari kanan ke kiri. 1, komanya sebenarnya di sini, tapi tidak ditulis. 1, 2, 3. Nah, berarti 2,3 kali 10 pangkat 3. Ya. 10 pangkat 3 dari mana? Ingat, 1, 2, 3. 3 kali melangkah dari belakang ke kiri, dari kanan ke kiri. Baik. Jadi nilai A itu harus lebih atau sama dengan 1 bisa dan kurang dari 10 sebenarnya. Baik, kita lanjut. Nah, perhatikan bilangan-bilangan ini bilangan biasa, ya, dalam bentuk bilangan desimal, kemudian nyatakan dalam notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, perhatikan di sini kalian bisa lihat ada yang pangkatnya positif, 10 pangkatnya positif, dan ada yang pangkatnya bilangan negatif. Nah, kalian bisa lihat di sini perbedaannya. Kapan dia pangkatnya positif dan kapan pangkat ini 10 pangkatnya ini negatif. Kalian bisa lihat. Ya. Nah, ingat tadi bahwa 1.250.000 dirubah ke dalam bentuk baku, ini kan tidak ada koma di sini. Sebenarnya komanya di paling belakang sini, ya, kalau tidak kelihatan koma. Nah, kita hitung, ingat
1, 2, 3, 4. Kalau sampai di sini sudah 125, ya. Ini kalau koma di sini berarti 12,5, padahal harus kurang dari 10, ya. Berarti komanya harus pindah ke sini. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat ya, koma dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi koma terletak di antara 1 dan 2. Nih. Berapa kali tadi melangkah? 6 kali. Berarti kali 10 pangkat 6 dari kanan ke kiri menuju kiri. Ya. Nah, yang berikut. Kira-kira komanya diletakkan di mana? Apakah di antara 6 dengan 0 atau di antara 7 dengan 6? Ingat, bilangan yang di sini harus kurang dari 10. Nah, kalau begitu kalau kita tulis koma di sini 76, sudah lebih dari 10. Berarti harus komanya di sini ya. Berarti kita pindahkan dari sini, dari paling belakang. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kali melangkah. Berarti 7,6 kali 10 pangkat 4. Ya. Oke, nah ini yang berikut. Ini 890 juta. Dinyatakan dalam bentuk atau notasi ilmiahnya bagaimana? Nah, tetap sama, komanya paling belakang tidak kelihatan, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, komanya di antara 8 dan 9, berarti 8,9 kali 10 pangkat 8. Karena 8 kali berpindah dari kanan ke kiri. Oke. Nah, ini pangkatnya kalau pangkatnya positif. Nah, 0,0054. Nah, komanya ini ada di depan. Berarti kita pindahkan ke desimalnya, pindah ke kanan. Tadi dari kanan ke kiri. Sekarang dari kiri ke kanan. Perhatikan. Kalau koma kita pindahkan di sini masih 0, padahal harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Berarti komanya harus kita pindahkan ke antara 5 dan 4. Jadi 5 koma ya. Berarti 1, 2, 3. Berapa kali melangkah ke kanan? 3 kali. Berarti 5,4 kali 10 pangkat negatif 3. Perhatikan. Kalau koma berpindah dari kiri ke kanan, pangkatnya negatif. Oke. Yang berikut. Komanya kita pindahkan di antara berapa dengan berapa? Kalau di sini berarti 99,2. Lebih dari 10. Berarti harus di antara 9 dengan 9. Kita buat berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 9,92 kali 10 pangkat negatif 4. Dari kiri ke kanan, pangkatnya negatif. Nah, ini kita coba ini. Komanya letakkan di mana? Ya, di antara 1 dengan 5. Berarti kita pindahkan komanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1,5 kali 10 pangkat negatif 7. Karena koma dari kiri ke kanan. Ya, berpindahnya. Baik, itu cara menuliskan bilangan bulat ke dalam bentuk notasi ilmiah atau bilangan desimal ke bentuk notasi ilmiah. Nah, ini perlu kalian ingat ya. Gunakan pangkat positif. Pangkatnya positif kalau kita memindahkan titik desimal atau koma dari kiri ke kiri ya. Artinya dari kanan ke kiri, bergerak dari sini tadi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kali 10 pangkat 6. Atau seperti ini, dari sini kan komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat selalu bilangan yang ini harus kurang dari 10. Lebih sama dengan 1. Ya. Iya, harus selalu kurang dari 10. Tidak boleh lebih. Jadi 1,44 kali 10 pangkat 8. Baik. Itu. Nah, bagaimana ingat ini perlu kalian ingat. Gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan, jadi dari kiri ke kanan, seperti ini. Ini kan 0,000085 menjadi 8,5, jadi koma pindah menjadi ke sini. Berapa kali pindah 1, 2, 3, 4, 5, 6, artinya dibagi 1.000, 1 juta, 6. Atau 8,5 kali 10 pangkat negatif 6. Iya. Nah, sama. Nih, ya. 1,
Ya, ini 0,000014 atau sama dengan 1,44 kali 10 pangkat negatif 8 karena 8 kali dari kiri ke kanan. Ya. Ini ya cara menyatakan dalam bentuk notasi ilmiah suatu bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini suatu besaran yang dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah, kemudian diminta dalam bentuk bilangan biasa. Nah, terbalik. Tadi dari bilangan biasa ke notasi ilmiah, sekarang kalau dari notasi ilmiahnya atau bentuk bakunya dirubah ke bilangan bulat. Nah, atau bilangan biasa. Kisaran luas menurut informasi dari kita baca di ini ya, dari sumber ini bahwa luas daratan Indonesia, luas daratannya Indonesia itu adalah 1,92 kali 10 pangkat 12 meter persegi. Itu luas daratannya, bukan lautnya ya, hanya daratannya saja. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan biasa, maka 1,92 kali 10 pangkat 12 berarti ada 12 nolnya. Ya, meter persegi. Baru kita kalikan. Oh ya, ini kan 2 desimal. 2 angka di belakang koma, ya sudah kita hilangkan 2 nolnya saja. Jadi 1920.000.000.000. Kalau kita baca ini berapa ya? Kalau 90 berapa? Miliar ya. Berarti ini kalau ini 12 ini berarti triliun. Berarti 1.920 miliar meter persegi. Lumayan besar ya. Nah, biasanya dinyatakan dalam bentuk notasi ilmiah. Itu. Baik. Nah, ini kalian tahu enggak ini apa ini? Ya, ini yang saya lagi sekarang yaitu virus. Ini model virus corona yang sudah diperbesar ya. Bukan begini, bukan besarnya begini kelihatan seperti ini. Tetapi dengan menggunakan teknologi mikroskop yang sangat canggih, maka para ilmuwan bisa menggambarkan model ukuran virus corona seperti ini, modelnya seperti ini. Kalau sudah diperbesar sekali. Kalau kita lihat dengan mata telanjang atau mikroskop biasa, ya tidak bisa. Ya, itu katanya ukurannya sekitar 400 sampai 500 mikrometer, bayangkan. Lebih kecil dari milimeter ya. Nah, kalau dinyatakan dalam meter bagaimana caranya? Wow, coba perhatikan. Saya kasih dua cara. 400, nah perhatikan 1 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 meter. Ya, berarti 0,00001. Ya, 0,0 atau 10 pangkat negatif 6 meter. Nah, kita kalikan. Kalau kita rubah ke pangkat positif ini, berarti 450 dibagi, ingat turun ke bawah menjadi 10 pangkat 6. Ingat ya, merubah pecahan bilangan berpangkat negatif ke pangkat positif. Nah, atau 450, 10 pangkat 6 itu kan 1 juta. Nah, 450 dibagi 1 juta, ya 0,00045 meter. Boleh seperti ini. Atau juga kita menggunakan, nah kalau misalnya dalam bentuk desimal, kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, kembalikan bilangan bentuk baku atau notasi ilmiahnya menjadi 4,5, berarti komanya kita pindahkan ke kanan. 1, 2, 3, 4. 4,5 kali 10 pangkat negatif 4. Ya. Dari kiri, komanya pindah dari kiri ke kanan, maka pangkatnya negatif. Atau cara kedua bisa. Nah, nih. 450 mikrometer dikali, ingat mikrometer dirubah ke meter, itu harus dikali dengan 10 pangkat negatif 6. Nah, kalau misalnya ini, perhatikan 450 kita rubah ke bilangan atau bentuk baku, berarti kan komanya di sini, 1, 2, berarti dari kanan ke kiri ya pindahnya, berarti 4,5 kali 10 pangkat 2. Perhatikan, kali 10 pangkat negatif 6. Ini. Jadi 450 kita rubah ke bilangan bentuk baku menjadi 4,5 kali 10 pangkat 2. Nah, perhatikan di sini ada 10. Perkalian ya, ini bukan penjumlahan, perkalian. Ingat pertemuan pertama bahwa pada perkalian jika bilangan pokok sama, pangkatnya dijumlahkan. Berarti 4,5 ini tetap karena tidak sama bilangan pokoknya, yang ini yang sama.
10 pangkat 2 tambah negatif 6. Ya, pangkatnya kita jumlahkan kalau bilangan pokok sama pada perkalian. Nah, sekarang 4,5 kali 10 pangkat negatif 4, 2 tambah negatif 6. Ya, hasilnya, hasilnya sama ya? Iya, sama. Oke, itu contoh soal penggunaan bilangan bentuk baku atau notasi ilmiah dalam bidang-bidang yang lain. Nah, coba ini latihan soal. Mohon kalian bisa kerjakan. Dengarkan penjelasan Ibu bagaimana caranya, bahwa massa planet Jupiter adalah 1,9 kali 10 pangkat 22 kg. Ya, 1,9 kali 10 pangkat 22 kg. Sedangkan massa planet Bumi hanya 30% dari ini. Berarti massa planet Jupiter jauh lebih besar daripada Bumi. Sedangkan massa planet Bumi 30% dari Jupiter. Nah, berapakah massa planet Bumi? Tuliskan jawabannya dalam bentuk baku. Nah, ini latihan kalian. Ya, sebelum ulangan harian nanti kalian kerjakan ini dulu. Nah, 30% itu artinya nih Ibu jelaskannya nanti 30/100 kali ini. Itulah planet Bumi. 30/100 kali 1,9 kali 10 pangkat 22. Cari hasilnya. Ya, setelah dapat hasilnya, nyatakan dalam bentuk notasi ilmiah. Bisa? Iya. Oke. Nah, itu. Nah, kemudian coba jelaskan berikut ini. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penulisan bilangan bentuk baku. Coba perhatikan nih. Ya, 125 juta dirubah ke dalam bentuk baku. Apakah benar ini? Ya, yang keliru yang mana? Iya, ini. 12,5. Ingat, ini bilangan ini harus kurang dari 10. Nah, ini sudah 12, berarti lebih dari 10. Berarti komanya bukan di antara 2 dengan 5, tetapi di antara 1 dan 2. Berarti komanya harusnya di sini. Berarti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti harusnya 1,25 kali 10 pangkat 8. Ya, ini ya. Komanya menjadi harusnya 1,25 kali 10 pangkat 8. Ini benar juga, ini nilainya sama, tetapi kan yang diminta dalam bentuk baku. Nah, ingat bentuk baku, ingat ini bilangan ini harus kurang dari 10. Ya. Oke, yang berikut. 0,000055 dirubah ke dalam bentuk bilangan baku. Nah, bagaimana caranya? Oke, benar ini ya, sudah benar ini 5,5. Tapi yang keliru yang mana? Iya, ini perhatikan di sini komanya dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar 6. Tetapi karena dia dari kiri ke kanan, maka harusnya pangkatnya di sini apa? Iya, pangkatnya negatif. Oke. Bagian C. 1,3 kali 10 pangkat negatif 4. Ini benar enggak ya? Iya. Ini kan 10 pangkat negatif 4. Berarti 1,3 kali 0,0001. Berarti kalau 0,001 dikali ini berarti harusnya 0,00003 ya. 0,000013 maksudnya begitu. Ya, ini latihan soal. Ibu sedikit singgung, kalian kerjakan sendiri. Ya, jangan pernah menyerah untuk berlatih. Nah, saya kasih ada latihan soal yang menyangkut dengan bilangan berpangkat. Kadang-kadang soal muncul begini. 2 pangkat 3x kurang 2 sama dengan 128. Wow, ini bilangan desimal, ini bilangan berpangkat. Bilangan pokoknya berapa? 2. Ini bilangan pokoknya 128. Nah, ini kita rubah ke bilangan berpangkat juga supaya dia nanti kiri dengan kanan sama. Ya. Jadi diubah ke bilangan berpangkat nih 128. Nah, karena ini bilangan pokoknya 2, maka 128 ini kira-kira 2 pangkat berapa gitu. Jadi kita samakan ini sama-sama bilangan pokok 2. Iya, yaitu 2 pangkat 3x kurang 2 sama dengan 128 itu kan 2 pangkat 7. Ya, ini bilangan pokok sudah sama ini. Ya, lihat sudah sama-sama 2. Berarti tinggal
kita ambil pangkatnya, selesaikan. Ini ya, 3X kurang 2 sama dengan 7. Kita tinggal ambil pangkatnya. Bilangan pokoknya karena sudah sama, tidak perlu kita ambil. Cukup pangkatnya. Nah, ingat materi kelas 7. Bentuk ya, persamaan linier satu variabel. 3 kali berapa dikurangi 2 hasilnya 7. Atau caranya adalah negatif 2, kita yang sejenis ya, ini kan negatif 2, ini tidak ada X-nya, berarti ini kita kumpulkan ke sini. Nah, negatif 2 lawannya adalah positif, berarti kita tambah 2, maka di sana tambah 2. Kalau di sini tambah 3, maka di sini kurang 3 ya. Nah, berarti kan berlawanan tanda saja. Tinggal 3X, berarti 3X sama dengan 9. Nah, dibagi 3, ya 9 dibagi 3 dapat 3. Benar enggak ya? 3 kali 3, ya 9 dikurang 2, 7. Berarti di sini 2 pangkat 7 sama ya? Iya. Oke, nah ini 9 pangkat X tambah 1 sama dengan 27 pangkat 3X kurang 4. Wow. Ini kalau dirubah ke bilangan pokok, bilangan berpangkat, sudah sama-sama bilangan berpangkat. Tetapi ternyata belum sama ini bilangan pokoknya ini ya. Kalau ini lihat, perhatikan di sini. Ini sudah sama tadi. Sama-sama bilangan pokok 2 atau basis 2. Ini satunya 9, satunya 27. Nah, apakah ini rubah ke bilangan pokok 9? Ada enggak? 9 pangkat berapa 27? Ya enggak ada ya. Berarti coba kita rubah ke bilangan pokok berapa kira-kira? 9 dengan 27. Iya, rubah ke bilangan pokok 3. Berarti ya harus diubah ke bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama ya. Berarti bilangan pokoknya harus sama. Ini kira-kira berapa ya? Iya, berarti 9 itu 3 pangkat 2. X tambah 1 tetap, 27 3 pangkat 3 ini ya. Iya, ini kita rubah. Pangkatnya tetap dulu. Nah, kalau kemarin, kalau bilangan pangkatnya diapain? Pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya diapakan? Iya, dikali ini. 2 kali X tambah 1 sama dengan 3 pangkat. 3 kali 3X tambah kurang 4. Apakah bilangan pokok sama? Iya, sudah sama. Berarti pangkatnya tinggal kita samakan. Kita ambil pangkatnya yang merah ini. Tinggal 2X tambah 1 sama dengan 3 kali 3X kurang 4. 3-nya tidak perlu kita pakai lagi. Ya, karena sudah sama. Sekarang ini kalau ada begini, kita kali ke dalam. 2 kali X, 2X. 2 kali 1, 2. Sama dengan 3 kali 3X, 9X. 3 kali negatif 4, negatif 12. Yang sejenis kita kumpulkan. 2X yang ada X-nya kita kumpulkan. Yang tidak ada X-nya kita kumpulkan ke kanan. 2X, nah ini positif 9X menjadi negatif karena sudah pindah ruas. Sama dengan negatif 12, positif 2 menjadi dikurang 2. Ini tetap ya, karena dia tetap, ini perhatikan, ini kiri, ini kanan. Negatif 12 tetap di tempatnya di kiri, kanan. Sedangkan positif 2 tadinya di kiri, sekarang pindah ke kanan. Nah, tandanya berubah. 2X tetap positif karena tetap di kiri, sedangkan 9X tadinya di kanan, sekarang di kiri. Tadinya positif menjadi negatif. Berarti 2 kurang 9, ya negatif 7. Negatif 12 kurang 2, ya negatif 14. Berarti X sama dengan, ya negatif 14 dibagi negatif 7 sama dengan 2. Nah, itu ya. Ini mencari nilai X, jadi nilai X-nya sama dengan 2. Baik, ini penjelasan Ibu tentang soal penerapannya dalam penyelesaian soal-soal bilangan berpangkat. Ya, terima kasih untuk perhatian kalian semua dalam video ini. Sampai jumpa pada ulangan harian pertama. Silakan mempersiapkan diri, belajar lagi, lihat lagi materi-materi sebelumnya